Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan berhasil rebound signifikan menguat di atas 1% dan secara teknikal indeks harga saham gabungan sudah kembali di atas level 7.700-an meskipun di 30 menit uh, penguatan lebih ke arah terbatas dan indeks harga saham gabungan masih berupaya untuk mempertahankan posisinya di 7.700-an. Saham-saham perbankan pickup hari ini siuman setelah di perdagangan hari sebelumnya mengalami koreksi yang cukup dalam di mana penopang utama datang dari saham BBCA berbalik arah menguat signifikan yang sebelumnya menjadi pemberat indeks harga saham gabungan hari ini jadi penopang utama. Sementara saham-saham barang baku terutama untuk emiten emas hari ini kembali mengalami tekanan terdampak aksi profit taking. Di sisi lain para pelaku pasar masih menantikan rilis data inflasi PCE dan PPI Amerika Serikat di pekan ini untuk melihat arah kebijakan The Fed ke depannya. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Masih menguat signifikan tapi penguatan lebih ke arah terbatas di mana indeks harga saham gabungan tampaknya belum mampu konsisten di atas 7.700-an pemirsa. Saat ini menguat di 0,91% di 7.697,159 di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan konsisten bergerak di zona hijau dengan dibuka di sesi pertama pada pagi tadi menguat di 7.682,422. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menembus di atas level 7.700-an dengan intraday tertinggi hari ini di 7.726,377. Sementara level terendah di 7.661,280. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan datang dari saham perbankan pickup dan juga beberapa saham pickup dari sektor lainnya pemirsa. Dari perbankan BBCA hari ini berbalik menguat di 2,99% di 7.750. Perbankan pickup lainnya BMRI juga menguat di 1,39% di 4.370. Penguatan yang signifikan juga terjadi untuk perbankan BBRI menguat di atas 2%, tepatnya di 2,11% di Rp3.870 per sahamnya. Sementara untuk saham BBNI hari ini juga berbalik menguat di 4120, penguatan lebih ke arah terbatas di 0,98% setelah intraday tertinggi hari ini di 4140. Kemudian penopang juga datang dari beberapa saham big cap lainnya. Ada PANI menguat di 7,59%, kemudian juga ada Telkom. Hari ini juga mengalami penguatan di 2,30% di 3120 dari grup Prayogo Pangestu. Ada brand pemirsa, hari ini melesat di atas 3% di Rp8.575 per sahamnya. Laju indeks harga saham gabungan tertahan oleh saham-saham emiten emas, ada Antam melemah di 4,10% di 3.520. BRMS juga melemah di 2,75% di 494. MDKA tertekan di 4,81% di 2.570. Sementara saham-saham batubara yang sebelumnya juga naik signifikan ada Indi berbalik melemah di 0,79% di Rp1.880 per sahamnya. Kemudian juga ada Harum, kita juga akan update hari ini juga berbalik melemah di 1,38% di level Rp1.075 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik dari domestik maupun internasional pemirsa. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman berikut ini. Dikutip dari investing.com, data Bureau of Labor Statistics atau BLS terbaru menunjukkan adanya penurunan pekerjaan Amerika Serikat hingga 911.000 di April 2024 hingga Maret 2025.
Sebelumnya dalam periode 12 bulan periode terkait tahun lalu jumlah pekerjaan juga telah dipangkas sebanyak 598.000. Revisi besar ini menjadi sinyal pelemahan signifikan dalam pasar tenaga kerja Amerika. Hal ini juga menjadi sinyal adanya kepastian pemangkasan suku bunga The Fed karena pelambatan pasar kerja memperkuat tanda-tanda pendinginan ekonomi. Bursa Wall Street kompak menguat bahkan mencetak rekor di Selasa waktu setempat. Indeks menguat seiring investor mulai mengabaikan kekhawatiran tentang kondisi ekonomi Amerika Serikat setelah Bureau of Labor Statistics atau BLS merevisi data ketenagakerjaan untuk 12 bulan hingga Maret 2025. S&P 500 ditutup naik 0,27% ke level 6.512,61. Sementara Nasdaq Composite menguat 0,37% ke 21.879,49 dan mencetak rekor intraday terbaru. Dow Jones Industrial Average naik 0,43% ke 45.711,34 didorong lonjakan saham United Health. Dari Asia, data Biro Statistik Nasional atau NBS China menunjukkan indeks harga konsumen atau CPI turun 0,4% secara tahunan di Agustus 2025, lebih dalam dibanding perkiraan jajak pendapat Reuters yang memprediksi penurunan 0,2%. Bulan sebelumnya CPI tercatat stagnan secara bulanan, CPI tidak mengalami perubahan berbanding dengan kenaikan 0,4% di Juli dan di bawah ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan tipis 0,1%. Sementara itu, indeks harga produsen terkontraksi 2,9% secara tahunan di Agustus, membaik dari penurunan 3,6% di Juli. Survei Konsumen Bank Indonesia di Agustus 2025 merilis indeks keyakinan konsumen atau IKK tercatat di 117,2 berada di atas level 100 yang menandakan optimisme masyarakat. Optimisme tersebut ditopang indeks ekspektasi konsumen atau IEK di 129,2 hampir tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya di 129,6. Sementara indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE tercatat 105,1 sedikit turun dibandingkan Juli 2025 di level 106,6. Hasil survei menegaskan konsumen masih cukup percaya diri terhadap kondisi ekonomi ke depan meskipun terdapat pelemahan tipis di penilaian kondisi ekonomi saat ini. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah konsisten menguat di level 16.400-an meski dibayangi kebangkitan indeks dolar Amerika usai mengalami koreksi dalam. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,17% di level 16.437 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,12% di 16.450 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika Serikat di Rabu pagi tadi menguat tipis di 0,05% di level 97,84 setelah di Selasa rebound di 0,34%. Rebound terjadi setelah 2 hari beruntun mengalami pelemahan di posisi terendah sejak 23 Juli 2025. Penguatan indeks dolar Amerika terjadi setelah investor melakukan konsolidasi posisi menjelang rilis data inflasi penting indeks harga produsen dan PPI di Rabu waktu Amerika Serikat, dan indeks harga konsumen atau CPI di Kamis waktu Amerika, di mana kedua data ini dinilai krusial untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan tarif terhadap ekonomi Amerika dan menentukan arah kebijakan suku bunga The Fed di pertemuan September. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.474 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.346 rupiah, pound sterling di 22.256 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,54 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas akhirnya koreksi terdampak aksi profit taking usai mencetak rekor tertinggi baru. Harga batubara belum mampu bangkit dan tertekan di level terburuk dalam 3 bulan terakhir. Sementara harga minyak mentah menguat usai Israel serang Qatar. Harga emas akhirnya terkoreksi terdampak aksi profit taking usai mencetak rekor tertinggi baru. Namun harga emas diproyeksikan masih terus memuncak di tengah perkiraan The Fed akan pangkas suku bunga.
Di perdagangan Selasa, harga emas dunia turun 0,25% di level 3.626,14 dolar Amerika per troy ounce. Pelemahan terjadi usai harga emas mencapai rekor tertingginya di perdagangan intraday di 3.673,95 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot kembali menguat 0,28% di 3.636,44 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara belum mampu bangkit dan masih tertekan level terburuk dalam 3 bulan. Merujuk Refinitiv, harga batu bara ditutup di 105,5 dolar Amerika per ton, melemah 1,86% di Selasa waktu setempat. Sepekan terakhir, harga batu bara terpangkas 4,55% dan sebulan terakhir turun 7,48%. Penggunaan energi baru terbarukan yang kian masif membuat batu bara perlahan tersingkirkan. Mengutip Bloomberg News, investasi asing dari China di bidang teknologi hijau sejak 2022 telah menyentuh 227 hingga 250 miliar dolar Amerika. Harga minyak dunia menguat di Rabu pagi waktu Asia. Mengacu data Refinitiv pukul 10.45 menit waktu Indonesia Barat, minyak mentah Brent diperdagangkan di 66,91 dolar Amerika per barel, menguat dari penutupan hari sebelumnya di 66,39 dolar Amerika per barel. Sementara WTI Amerika Serikat berada di 63,17 dolar Amerika per barel, naik dari penutupan Selasa di 62,63 dolar Amerika per barel. Kenaikan harga minyak di tengah pasar global mencermati perkembangan terbaru setelah Israel dilaporkan melancarkan serangan terhadap pimpinan Hamas di Qatar. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat cukup signifikan di 1,01% di level 63,26 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,27% di level 15.149 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat tipis di 0,05% di level 3.683 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak November 2025 melemah cukup dalam di 1,84% di level 4.398 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan, pemirsa, setelah terjebak di zona merah selama 3 hari berturut-turut, pemirsa, indeks harga saham gabungan rebound lebih dari 1% ke level 7.709 di sesi pertama Rabu 10 September 2025. Penguatan pun berlanjut hingga awal sesi kedua dengan saham big cap menjadi pendorong utama, di antaranya saham Brand, BBCA, DSXA, TPIA, dan juga perbankan big cap lainnya PMRI. Indeks harga saham gabungan berhasil bertahan di zona hijau hingga akhir perdagangan sesi pertama Rabu 10 September 2025. IHSG rebound 1,06% ke level 7.709 pada perdagangan paruh pertama. Kenaikan IHSG ditopang 7 indeks sektoral, dengan sektor yang naik paling tinggi adalah infrastruktur, properti dan real estate, keuangan, barang konsumer non-primer, kesehatan, perindustrian dan energi. Nilai transaksi perdagangan di sesi pertama mencapai 8,41 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan sendiri berbalik arah dari koreksi yang terjadi 3 hari beruntun sejak Kamis pekan lalu, dengan sentimen utama datang dari reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dengan fokus utama pasar pada sosok baru Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani. Adapun pada perdagangan Selasa, IHSG bahkan turun 1,78% ke posisi 7.627 dengan arus keluar asing yang cukup deras dari pasar saham mencapai 4,55 triliun rupiah. Sementara itu, penguatan IHSG berlanjut hingga awal sesi 2 Rabu 10 September dengan kenaikan 1,2%. Sejumlah saham big caps menjadi pendorong utama IHSG, di antaranya saham Brand naik 3,6% ke level 8.625, saham BBCA naik 2,99% ke level 7.750, saham DSSA menguat 2,33% ke posisi 105.425.
TPIA menguat 0,6% ke level 7.625 dan saham BMRI naik 2,09% ke level Rp4.400. Terkait laju IHSG pada perdagangan Rabu, sebelumnya Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman mengatakan bahwa IHSG berpotensi sedikit rebound ke level 7.650 hingga 7.700. Dengan level support indeks diperkirakan di rentang 7.500 hingga 7.580. Meski demikian, ia menyebut IHSG masih rentan koreksi jika belum break kembali di atas 7.700. Di sisi lain, analis MNC Sekuritas menyatakan pergerakan indeks berpeluang menguji area 7.233 sampai 7.390 sebagai bagian dari fase koreksi, meskipun peluang rebound tetap terbuka. Adapun untuk level support diproyeksikan berada di level 7.547 dan 7.448. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA membukukan kinerja keuangan lesu di semester pertama 2025. Hal ini ditunjukkan dari catatan laba dan pendapatan perseroan yang kompak mengalami penurunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Summarecon Agung Tbk atau SMRA mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di Rp503,51 miliar di semester 1 2025 merosot 33,19% secara tahunan jika dibandingkan capaian Rp753,68 miliar di semester 1 2024. Capaian ini seiring pendapatan bersih perseroan tercatat turun 19,25% di Rp4,58 triliun dari capaian Rp5,67 triliun di semester lalu. Pendapatan perseroan didominasi penjualan properti ke pihak ketiga yang meliputi rumah, bangunan komersial, apartemen dan kapling sebesar Rp2,97 triliun. Raihan ini turun 28,91% dibanding capaian di semester 1 2024 di Rp4,17 triliun di semester 1 2024. Manajemen perseroan berhasil menekan turun beban pokok penjualan dan beban langsung di 15,5% dari Rp2,69 triliun menjadi Rp2,28 triliun di semester 1 2025. Namun laba kotor merosot 22,66% di Rp2,29 triliun dibanding Rp2,97 triliun di semester 1 2024. Adapun beban umum dan administrasi meningkat 18% dari Rp527 miliar menjadi Rp622 miliar di semester 1 2025. Di sisi lain, total ekuitas perseroan tercatat naik jadi Rp14,74 triliun hingga Juni 2025 dari Desember 2024 di Rp11,04 triliun. Liabilitas naik menjadi Rp20,63 triliun dari Rp19,70 triliun. Aset perseroan naik jadi Rp35,37 triliun hingga Juni 2025 dari Desember 2024 di Rp33,53 triliun. Perseroan kantongi kas dan setara kas di Rp3,74 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa saham SMRA bergerak fluktuatif di mana di penutupan perdagangan atau jelang penutupan hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 436 beberapa menit pasca pembukaan tekanan semakin dalam hingga ke 430. Pada pukul 10 pelemahan sudah mulai terbatas bahkan di pukul 11 kembali mengalami tekanan kembali cukup dalam dan di penutupan sesi pertama siang tadi berbalik ke zona hijau dan menguat di pembukaan sesi kedua ke Rp446 per sahamnya. Namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, saham SMRA kembali berbalik ke zona merah dengan posisi tekanan lebih dalam di 2,27% di Rp430 per saham. Bahkan secara intraday beberapa saat lalu SMRA sempat melemah ke 4.428 maksud kami. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa pergerakan saham SMRA di beberapa bulan terakhir.
Di 8 April mengalami tekanan yang cukup dalam ketika trading halt terjadi di level 352 Mei dan Juni mencoba untuk bangkit di atas level 400-an, namun di Juli dan Agustus kembali cenderung mengalami tekanan meskipun posisinya sudah mengalami perbaikan pemirsa. Di 25 Agustus saham SMRA menyentuh di level Rp474 per saham. Ini merupakan intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir meskipun di sepanjang September SMRA lebih cenderung tertekan. Kemudian dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi pairnya. Ada di kisaran di 7,28 kali, PSR-nya di 0,80 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0,64 kali, dan PCFR di 8,89 kali. Kombinasi secara fundamental teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, mengalami rebound yang cukup signifikan meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 878. 8788 maksud kami di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan selanjutnya kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik Pak Dave. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali rebound signifikan Pak setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di 2 hari perdagangan beruntun. Bagaimana Anda melihat posisi teknikal terutama di tengah penguatan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kalau saya lihat sih ya, IHSG ini hari ini itu sempat rebound ya, sampai sekarang ini ada naik 0,93%. Ya walaupun tadi sempat sampai 1% ya, tapi ternyata akhirnya IHSG hari ini bergerak itu sideways aja. Dan sebenarnya IHSG ini kecenderungannya itu masih mau turun ya. Kira-kira sampai support berikutnya itu di level 7.550-an ya, sampai situ. Kalau si IHSG ini nggak bisa tembus dari level 7.750-an ya. Jadi resistance terdekatnya itu di situ ya. Kalau nggak bisa break itu kecenderungan dia akan turun. Dan selama dia nggak turun, nggak breakdown dari yang support tadi saya bilang 7.550 itu kelihatannya untuk sementara IHSG itu mau sideways dulu ya. Kecuali kalau tembus itu akan downtrend ya. Sepertinya untuk bulan ini tuh mungkin sampai nanti di akhir bulan ya, sampai ada pengumuman dari The Fed ya tentang suku bunganya, seperti itu, Pak Dev. Tapi di sepanjang September ini, meskipun kita baru memasuki masih menjelang mau ke pertengahan Pak, bagaimana Anda melihat performa indeks harga saham gabungan dengan siklus September dominan katanya lebih cenderung mengalami tekanan di September? Iya, emang IHSG itu dia kecenderungannya kalau setiap secara siklikalnya, secara seasonalnya itu memang dia ini ya sesuai ekspektasi dia melemah ya. Jadi ya emang pasar emang sebenarnya udah antisipasi itu ya. Nanti mudah-mudahan nanti bulan Desember dan menuju akhir tahun dan awal tahun depan tuh nanti akan ada window dressing juga ya, walaupun sekarang masih belum kelihatan ya, kita belum tahu juga, tapi emang sudah sesuai ekspektasi seperti itu. Baik, di tengah sentimen yang berkembang, bagaimana dari pandangan Anda terkait dengan reshuffle? Hari ini mungkin tampaknya sudah sedikit mereda Pak, kemudian juga para investor masih menantikan rilis data inflasi PPI, di mana data ini juga diperhitungkan ini, terutama di tengah kondisi tenaga kerja Amerika Serikat yang semakin mendingin. Analisisnya, Pak Danika. Baik, untuk sentimen yang reshuffle ini itu sebenarnya nggak begitu lama ya, karena concernnya itu dari Pak
Purbaya aja, tetapi kan dia ini ya apa namanya orang market juga, sudah berpengalaman juga di pasar. Beliau tahu apa yang dikhawatirkan pasar ya, jadi beliau tuh secepatnya bisa apa namanya bisa menangani pasar seperti itu. Tapi ya ke depannya dari suku bunga ini dari CME Fed Watch itu udah 100% probabilitas untuk turun ya suku bunga The Fed ya, walaupun di hari Rabu akan ada pengumuman nanti data inflasi yang juga perlu diperhatikan, tapi dari tone Ya, dan petunjuk dari Jerome Powell itu di acara-acara sebelumnya suku bunga itu sudah waktunya turun ya, karena ya dari beberapa data seperti ya data tenaga kerja Amerika Serikat itu juga melemah ya, yang apa namanya hanya 22.000 eh, tenaga kerja pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasi itu 75.000, lalu ekspektasi apa namanya kemarin juga tingkat pengangguran juga naik ya jadi 4,3%, tertinggi sejak 2021, dan apalagi juga ada resiko-resiko politik lain-lainnya seperti itu, Pak. baik dari sisi sektoral Pak dan juga beberapa saham perbankan big cap hari ini tampaknya mendominasi atau menjadi penggerak utama indeks harga saham gabungan. Kita ke BBCA Pak, hari ini naik signifikan. Rotasinya begitu cepat karena perdagangan di hari sebelumnya BBCA merupakan yang jadi pemberat utama indeks harga saham gabungan di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan asing. Ini melakukan aksi jual yang cukup banyak untuk BBCA dan tekanan yang cukup dalam secara year to date. BBCA juga sampai sejauh ini masih belum bisa bangkit. Analisis Anda untuk BBCA, terutama dari posisi teknikal, rebound signifikan hari ini di tengah potensi arah indeks harga saham gabungan Anda katakan masih bergerak konsolidasi saat ini dan potensi turun masih terbuka cukup lebar. Baik, untuk BBCA ya, BBCA ini kalau secara teknikal kemarin tuh jualnya tuh tekanan jual itu besar banget ya. Dan kemarin sempat breakdown dari supportnya di 7.600 ya, ke level 7.525-an. Dan hari ini reboundnya juga apa ya, enggak di Halo Pak Danika? Iya. ya, hanya koreksi dari si downtrend itu sendiri ya. Oke, Pak Ya Danika, Pak, mohon maaf Pak tadi sempat terputus bisa oh agak terputus ya iya, Pak. udah diulang kembali Pak. Ah, Halo, ya halo, analisis BBCA bisa diulang kembali Pak? halo, Ya halo, oke, ya iya ya. Eh, BBCA ini sepertinya rebound hari ini hanya koreksi dari downtrendnya ya. mhm, Karena kemarin-kemarin tuh 2 hari yang lalu ya dia merahnya itu dengan didorong apa dibantu volume yang sangat besar ya. ya, Eh, Kemarin aja tuh ada 2 triliun ya foreign itu keluar ya, dan dia sempat tembus 7.600 juga, breakdown dari 7.600 itu supportnya, dan hari ini nggak begitu besar volumenya. Jadi kemungkinan ke depannya BBCA ini masih akan menuju support berikutnya di level 7.300 ya. Seperti itu Pak. Karena ya apa namanya sebenarnya ini pandangan apa untuk perbankan in general sih, apa ya, namanya ada pandangan negatif terhadap sektor perbankan ya dari oke, di 2025 ini, eh, banyak berasal dari lembaga keuangan besar seperti JP Morgan, Deloitte, dan Fitch Rating yang emang menyoroti mhm, resiko ekonomi makro, lalu baik, kebijakan perdagangan dan lain-lain, itu melihat bahwa walaupun beberapa bank melaporkan kinerja positif, mhm, tapi masih ada kekhawatiran terhadap stabilitas jangka panjangnya oke, ya. Jadi baik, untuk 2025 banking agak kurang. baik. Kita ke BBRI Pak, kebetulan ada dua penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Danika. Yang pertama, eh, tidak menyebutkan nama dan lokasi BBRI, harga average-nya di 3874 Pak, bisa ke 4.000 tidak besok atau beberapa hari lagi. Kemudian BBRI juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. BBRI, saya akan coba cek, punya di 3850 Pak, Bapak Frans dari Jakarta. Apakah ada kesempatan naik ke 4.000? Pertanyaannya sama. Pak Danika, silakan Pak. Resisten selanjutnya untuk BBRI di tengah penguatan signifikan hari ini.
Oke, untuk BBRI itu support terdekatnya adalah 3760 ya. Dia ada kemarin sempat rebound di situ, ada rejection dan hari ini naik dan ternyata ada reject juga ya di situ ya hari ini. Kemungkinan ini seperti sama kayak kayak BBCA juga. Kemarin itu BBRI itu volumenya lumayan besar ya dibandingkan hari ini. Hari ini tuh lumayan kecil ya. Jadi kemungkinan kalau dia mau naik ke 4.000 kayaknya agak sulit ya. Karena di level tiga 3.900 itu juga ada resistance itu. Jadi kalau misalnya besok dia coba tembus 3.900 dibantu dengan volume yang besar juga, Mhm, mungkin bisa ke 4.000. Tapi kalau ternyata di reject sepertinya akan kembali ke support di level 3760 mhm. atau tembus sampai level 3.700 seperti itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Bapak Victor dari Malang masih menanyakan saham-saham dari perbankan Big Cap ini. Selamat sore, Big Bang pada hijau royo-royo. Apakah sudah bisa masuk? Kalau sudah direkomendasikan masuk, saham Big Bang mana yang paling direkomendasikan? Big Bangs ya, Mhm, kalau misalnya yang paling rekomendasikan itu definisi adalah paling mendekati support ya. Support yang paling kuat itu adalah BMRI. BMRI itu dia benar-benar udah di bawah banget ya. Support kuatnya itu di 4260. Eh, kalau tapi ini ya dengan disclaimer hati-hati ya kalau mhm. misalnya dia tembus 4260 itu justru dia akan jatuh lebih dalam ya. Jadi ini untuk sementara banking nih lagi agak ini ya, lagi agak goncang juga ya. Jadi Iya, perhatikan kalau misalnya dia ada rebound di 4260 itu bisa masuk ya. Tapi kalau dia apa namanya jebol di bawah 4260 itu lebih baik di apa namanya langsung di cut loss aja ya. Jadi mhm. jangan jangan ini dulu sih, jangan average down dulu. Kalau mau average down nanti nunggu sampai di bawah lagi kalau benar-benar ada konfirmasi seperti itu. Baik, tapi penutupan hari ini di 4.400 Pak. Range pergerakan dengan support tadi di 4260 masih cukup jauh. Apakah strategi ini Iya, jangka menengah atau ya, pada nikah? halo, Ya, silakan dilanjutkan untuk gimana BMR. tadi? Ya, penutupan hari ini di 4.400 Pak. Support tadi masih jauh di 4260. Mm-mm. Mhm, Ya, ya emang masih jauh sih, tapi kalau misalnya dia dia ini sebenarnya masih di tengah-tengah ya, di ya, antara si resistensinya tuh di 4.500 baik. sama dia di supportnya di 4.250 ya. Jadi kalau mau Mhm. masuk itu eh, agak ini ya masih di tengah, masih nggak enak belinya Oke, baik. karena masih satu-satu ya. Either dia naik di 4.500 bisa buy di situ atau nanti tunggu dia rebound di 4.250. Baik. Analisis dan review dari saham-saham perbankan pickup yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Menarik pada nikah kita akan lanjutkan nanti. Nanti kita juga akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali. Ya, pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita akan coba lihat sampilan apa saja yang direkomendasikan pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ada UNTR direkomendasikan buy 25.800 supportnya, resistennya cukup lebar di 31.600. Kemudian INDI juga direkomendasikan buy di 1825 hingga ke 2200. Saham ini sudah naik signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian juga ada Toba juga direkomendasikan buy, supportnya di 1160, resistennya di 1500. Teknologi ada WIRG juga direkomendasikan buy, supportnya di 152, resisten hingga ke 208. UNTR, Indi, Toba, dan WIRG. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pada nikah kita akan lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. UNTR Pak, dari sisi teknikal sudah mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir mengikuti dengan saham-saham emiten emas. Diketahui UNTR juga punya bisnis yang sama, bahkan secara fundamental mereka akan menambah porsi dari sisi bisnis emasnya. Analisisnya untuk UNTR Pak?
di tengah pelemahan dalam hari Baik. ini dari sisi teknikal dan upaya dari perseroan untuk memperluas bisnis emas yang ada saat ini? Baik, untuk UNTR ya, untuk UNTR ini secara teknikal kemarin dia sudah breakout dua resistance ya, which is di level 26.100 dan 26.600 ya, dan kemarin breakoutnya juga dengan volume yang besar, dan sekarang dia turun signifikan tapi dengan volume yang lebih kecil ya, which is dia menandakan ini hanya koreksi aja sepertinya. Mhm. Kalau misalnya dia mulai mendekati lagi ke level support berikutnya di 26.100 ya, itu bisa menjadi opportunity untuk buy di retracement dia, itu koreksi dari breakoutnya ya, dengan support di bawah di 24.800 ya, masih agak jauh dan juga masih make sense ya, kira-kira 6%. Untuk resistance pertamanya ada di level 28.700, Iya. itu ada 8%, lumayan lumayan tinggi upside-nya, dan kalau dia bisa breakout lagi nanti dia bisa naik ke 31.600 Hmm. seperti itu. Kalau dari emas ya, dari emas ya tetap sekarang emas juga lagi naik terus ya. Eh, Kemungkinan emas nanti bisa mencetak all time high lagi ya. Bisa jadi bisa sampai level 3.800 kalau misalnya itu sesuai Fibonacci-nya ya. Hmm. Walaupun ada potensi untuk koreksi dulu ya, tapi emas dalam kondisi seperti ini memang memang kelihatan lagi naik ya, lagi banyak investor cari safe haven ya. Eh, dan tapi kalau misalnya UNTR dilihat dari batu bara juga agak kurang ya, tapi ya Iya. jadi mungkin UNTR jadi dia expand ke emas itu untuk Baik. counterbalance dari si batu baranya itu. Oke, target resisten tadi cukup lebar Pak, ke 31 ribuan, itu target sampai kapan Pak Danika? Itu sepertinya kayak akhir tahun, mungkin ya, akhir tahun Mhm. sampai Januari mungkin, seperti itu Pak Dev. Baik, dari sisi kinerja di semester pertama masih kurang bagus, tertekan oleh batu bara begitu Pak. Bagaimana ada Mm-mm. prospeknya di semester kedua ini? Kalau apa ya, kita lihat ya, biasanya kalau batu bara itu ke- kan baru kira-kira akhir-akhir ini ya, Ya. batu bara turun ya, tapi kemarin tuh emang ekspektasinya adalah setiap dari bulan Juni sampai September itu adalah naik ya. Mungkin juga demand dari China juga agak kurang ya, Ya. tapi kayaknya bisa jadi delay, mungkin dari bisa jadi dari eh, September sampai, kita lihat ya, mungkin dari September sampai awal tahun ini menjelang musim dingin, apakah masih Ya. masih ada demand apa enggak gitu ya, menjelang musim dingin ini ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa menopang lossnya UNTR dari batu bara itu. Oke, kita beralih ke sampel yang kedua Pak. Ada Indi, di sepanjang September kenaikannya sudah sangat signifikan ini Pak. Analisis secara teknikal dalam seminggu terakhir sudah naik di 41,35%. Hari ini mengalami koreksi. Buy di level berapa untuk Indi? Baik, untuk Indi juga dia sempat breakout ya, breakout lumayan tinggi juga ya. Jadi kalau misalnya dia ada koreksi lagi mungkin sampai level 1.800 ya, 1.800, dan sampai sekarang juga sebenarnya masih bisa dibayar. Tapi lebih baik kalau dia nunggu turun lagi sampai 1.800 seperti itu. Baik. Itu mulai mendekati supportnya di area 1.750-an ya. Jadi ini masih ada kesempatan untuk buy lebih lebih di bawah lagi ya. Mhm. Nanti kalau dia turun, resistance pertamanya di atasnya itu adalah di level 2000, itu yang Baik. resistance lumayan kuatnya. Dan nanti kalau misal dia bisa breakout bisa ke level 2200. Baik, kita beralih ke Toba Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Penutupan hari ini melemah di 1,57%. Di 1.250. Sempat juga di perdagangan akhir Agustus atau di 25 hari di akhir Agustus, Toba sudah naik ke 1.300-an Pak Danika. Baik, untuk Toba ini dia ini masih ini ya, dia mulai mendekati support dari channel uptrendnya dia. Mhm. Dia sudah mendekati supportnya, dan dia juga kemarin udah sempat swing ya pada hari Selasa kemarin, dan untuk hari ini merah ini bisa menjadi
apa namanya bisa menjadi opportunity untuk buy uh, kalau dia koreksi ke bawah lagi mungkin ke level 1.200 ya. Ya. Dan sekarang juga dia merah dengan volume yang kecil ya, jadi dia Mhm. bisa menandakan ini dia hanya koreksi aja. Eh, untuk overall untuk short term sampai medium term dia masih uptrend ya, jadi masih bisa ke sub resistance pertama di 1.400. Mhm. Kalau misalnya dia breakout nanti bisa ke level 1.500 ya, sesuai ini aja, sesuai apa Oke. namanya channelnya aja. Terakhir Pak, WIRG dari teknologi hari ini juga tertekan, sempat ke 224, namun penguatannya lebih cenderung ke arah terbatas di 160-an saat ini. Oke, untuk WIRG ini kemarin dia sempat turun dalam tapi ada rejection ya. Rejectionnya Mhm. juga lumayan panjang di kira-kira area 150 sampai 160 ya. Eh, jadi ada kemungkinan ini dia bisa menjadi area rebound ya di area tersebut ya. Dan apa namanya kalau kita lihat stokasiknya juga dia udah mulai mendekati area oversold juga ya. Jadi kalau dia mulai mendekati sampai 160 lagi itu bisa menjadi area buy ya. Baik. eh, dengan supportnya di bawah lagi di level 152 ya. Seperti itu di buntut candle kemarin Ya. dengan resistance yang pertama ada di level 190-an, lalu Mhm. berikutnya ada di level 208. Yang ini nggak usah trading terlalu panjang juga ya, jadi Oke. bisa cepat aja. Baik, ada UNTR, Indi, Toba, dan WIRG. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pada Dika kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup di zona hijau. Penguatannya lebih ke arah terbatas dan lagi-lagi belum mampu bertahan di atas level 7.700-an. Menguat di 0,92% di 7.699,007, intraday tertinggi hari ini di 7.726. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya tampaknya kompak menguat. MNC 36 menguat di 1,49%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,75%, LQ45 menguat di 1,58%, namun belum mampu balik ke 800-an. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, sektor keuangan memimpin penguatan di 1,33%, konsumsi non primer juga menguat di 1,08%. Teknologi melemah paling dalam di 1,38%, barang baku hari ini juga tertekan di 0,85%. Selanjutnya grafis saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers dominasi oleh perbankan big cap. BBCA menguat di 7.800, transaksi di 1,9 triliun rupiah. BBRI juga menguat ke 3.800-an. PANI hari ini juga melesat di 14.150 dan PRPT juga menguat di 2.260. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Antam dari barang baku 3510 penutupan, BRMS di 494, MDKA juga tertekan di 2600, Toba hari ini juga melemah di 1250. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Kami akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan pada Danika kita akan lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Masih ada beberapa pertanyaan. Ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham Bumi Pak, baru ingin masuk dengan posisi teknikal terakhir, direkomendasikan tidak untuk masuk ke Bumi? Oke, Bumi ini sebenarnya juga sekarang masih di tengah-tengah ya, dengan support itu di 103, dengan resistennya di 120 ya, dia masih di tengah-tengah. Kalau misalnya mau buy sebenarnya agak agak ini ya, apa namanya, saya lebih rekomendasi kalau dia turun misalnya ke 106 ya, 105, 106 baru baru buy. Ya, dan kayaknya jangan apa namanya, jangan di trade terlalu lama juga, jangan dipegang Ya, terlalu lama. Kalian bisa jual di resistance yang lebih minornya lagi di area 115 ya. Jadi jangan terlalu panjang-panjang oke. karena bumi ini kecenderungan masih downtrend. Baik, penutupan hari ini di 109, 106 support yang bisa diperhatikan, resisten bisa ke 115 hanya untuk trading saja ya Pak Danika. Baik, Iya betul. Bapak Purnomo, untuk cuan Pak, secara teknikal sudah mau bangkit tidak?
Oke, untuk cuan, dia nih baru aja dia breakdown supportnya di level 1430 ya. Eh, Next destination ada di level kira-kira di level 1320-an ya. Dan hati-hati kalau misalnya dia breakdown 1320 ini dia membentuk pola double top ya. Mhm. Jadi kita lihat apa either dia nanti dia turun di situ atau dia nanti mau sideways dulu ya. Jadi sabar dulu. Nunggu benar-benar nunggu konfirmasi dulu untuk Baik. cuan. Seperti itu. Oke, kita ke Cangkring Rembang Pak, pada Bapak Rifai menanyakan saham Plantation BWPT punya harga average di 160, hari ini 158, melesat di 9,72%. Masih bisa di hold tidak Pak? BWPT ini masih bisa di hold, dia masih very strong uptrend juga. Tapi kayaknya dia masih cenderung kayaknya mau koreksi dulu ya. Dia ada gap ke 144 ya. Jadi jangan kaget juga sebenarnya kalau misalnya dia dia apa namanya dia turun, apalagi apalagi kalau misalnya dia menguji supportnya di 137 sampai 140, itu Ya. jangan kaget ya. Tapi BPT ini dia masih uptrend kok. Jadi untuk ke level 170 pun itu masih memungkinkan. Baik, kita ke brand Pak, ada Bapak Lutfi dari Demak, sudah ambil posisi di 8350 untuk brand. Sementara Bapak Samekto dari Surabaya baru ingin masuk. Rekomendasinya untuk brand? Oke, brand ini dia eh, sebenarnya mau sideways ya, Mhm. dan dia udah apa namanya berada di eh, stokastiknya udah di bawah 20 ya, udah di area oversold. Ya kalau mau pegang bisa, tapi jangan balik lagi kalau sideways jangan terlalu tinggi. Mungkin di level 8950 itu sudah bisa menjadi area jual ya, area Oke, jual. Kalau misalnya dia jebol dari 8250 itu langsung jual, langsung cut loss. baik. Harus. Kalau yang baru ingin masuk, hold dulu atau wait and see? Singkat Pak? Wait and see dulu. Baik. Mungkin kalau misalnya dia breakout 8600 ya itu bisa dibuy. Oke, dari Bandung, Jawa Barat ada Ibu Susi. Terima kasih sudah bergabung. DSNG Pak, hari ini anjlok di atas 10%. Analisis teknikal untuk DSNG. Oke, DSNG sebenarnya sekarang lagi very strong uptrend. Mhm. Ini juga apa kemarin itu sangat tinggi volumenya, pada hari Selasa kemarin dia breakout dan sekarang dia volumenya setengah dari kemarin ya. Jadi kemungkinan ini drop ini hanya koreksi aja. Kita Ya. lihat besok ya, kita lihat di area 1620-an Mhm. ya apakah dia ada rebound nggak di situ ya. Baik. Kalau misalnya dia turun dari situ itu lebih baik di cut loss aja. Oke, Bapak Dedi dari Padang. Mau masuk Inet Pak, direkomendasikan tidak Pak? Oke, Inet ini bisa direkomendasi ya, Mhm. tapi sebenarnya untuk short term itu dia lagi downtrend sih. Tapi untuk yang lebih long termnya lagi dia masih uptrend, tapi uptrendnya nggak begitu strong ya. Dia sekarang lagi apa namanya lagi swing Ya. ya. Jadi kalau mau beli bisa, jangan hold terlalu panjang ya Mhm. karena dia akan sideways panjang, akan sideways lama ya. Jadi lebih baik mungkin sampai level yang pertama di 240-an Mhm. itu satu, yang kedua ya resistance kedua di 276 seperti itu dengan support di bawah 100, di bawah 200 ya. Kalau bisa turun dari itu bisa langsung cut loss aja. Oke, Ibu Lili kembali dari Bandung ini. MTEK Pak, nyangkut di 1250. Prospek, terima kasih. Jangka pendek dan menengah. Oke, untuk MTech ini saya lihat dia masih uptrend sih. Mhm. Dia masih belum ada tanda-tanda mau apa namanya mau ada downtrend ya. Dia juga kemarin hari ini dia ada rejection juga ya. Jadi kemungkinan masih bisa. Apalagi kalau misalnya dia breakout dari 1380 itu dia upside-nya lumayan tinggi. Sebentar saya cek. Yang pertama tadi di upside-nya ke level 1440 ke Ya. titik tertinggi kemarin. Lalu setelah itu ada di level 1520-an. Ya, jadi masih Oke. masih ada kemungkinan ke situ. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi BRMS Pak. Hari ini koreksi 3%. Sudah direkomendasikan masuk tidak? Oke, untuk BRMS ini ya, BRMS-nya dia lagi kemarin dia mau breakout tapi nggak jadi-jadi ya. Kalau Mhm. mau beli ini lebih baik nunggu turun dulu sampai 480 ya. Ini support berikutnya ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat dulu aja apa namanya risk to rewardnya sampai
510 itu soalnya dia kayaknya eh, resistance kuat banget ya. Jadi Baik. agak sulit ya kalau misalnya mau buy juga ya area 480 ya saya rekomendasi dengan resistensinya di 510 lalu supportnya ada di level 454 yaitu ya Baik, di penutupan stop loss. 494 melemah di 3,14% dan tampaknya pembahasan BRMS tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program bersama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Danika, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Pak Dev. Baik, ada Bapak Danika Augustasari, Financial Educator Sukor Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hali yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San, Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.